Bingung bikin bakso tapi gagal terus? Nih, saya kasih tahu resep anti gagal bikin bakso. Walaupun si dagingnya udah keluar masuk freezer ya. Ini hasilnya kenyal, keras banget. Pokoknya anti gagal. Pertama ini ada daging ayam yang sudah saya cincang. Daging ayamnya saya pakai bagian dada yang udah dipotong kecil-kecil. Nah ini daging sapinya ini udah keluar masuk freezer. Pokoknya samain resep dan caranya seperti yang ada di video. Lalu tambahkan es batu 120 gram. Lalu garam krosok 1,5 sendok makan. Nah ini tinggal dicoper aja sampai bener-bener halus, lembut. Chopper yang saya gunakan ini dari chopper Mitoshiba CH200. Memiliki 6 mata pisau yang sangat tajam. Jadi ini cepet banget halusnya. Ini jujur ya, udah lama banget saya beli ini dan sering saya pakai, tapi dia tetap awet loh. Pisaunya juga masih tetap tajam banget. Untuk link pembeliannya saya simpan di deskripsi, jadi teman-teman tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Nah kalau sudah seperti ini, lalu tambahkan 1 sendok teh merica bubuk, kaldu bubuknya 1 sendok teh penuh, lalu 1 butir putih telur. Nah ini rahasianya pakai kofta. Kofta ini buat pengenyal dan keras untuk bikin bakso. Mereknya Kofta ya, pakainya setengah bungkus aja. 1 bungkus ini untuk 1 kilo daging ya. Dan si Kofta ini bahannya itu dari pati rumput laut merah, jadi aman ya. Lalu tepung tapiokanya cukup pakai 4 sendok makan aja. Nah kalau sudah ini tinggal dicetak aja. Airnya ini sudah dididihkan dulu, udah mendidih. Kalau udah mendidih lalu dikecilkan pakai api yang paling kecil ya. Lalu tinggal dicetak aja seperti ini. Nah ini setelah berapa lama baksonya udah mateng, diangkat dulu, jangan sampai benar-benar penuh ya, biar nanti hasilnya lebih bulat. Nah ini lupa, saya punya sendok takar, ini saya pakai sendok takar yang ukuran 5 mili. Kalau pakai sendok takar ini hasil si baksonya ini jadi lebih bulat, jadi lebih bagus pokoknya. Nah ini dia hasilnya setelah saya cetak semua udah mateng. Dari satu resep ini, dari setengah kilo daging, jadinya itu 75 butir ukuran sebesar gini ya. Pokoknya lumayan banget. Bikin cilok urat rasanya ternyata nggak kalah enak sama bakso. Hai, assalamualaikum semua, selamat datang di channel saya Mama Masak. Pertama ini saya akan chopper dulu daging sapinya yang sudah saya potong kecil-kecil sebanyak 375 gram. Lalu untuk es batunya saya pakai 300 gram. Nah harusnya ini pakai tabung yang besar, karena kan saya males nyuci yang besar, jadi saya pakai yang kecil aja. Tapi alhamdulillah masih muat. Ini mau saya chopper sampai halus. Lalu jangan lupa tambahkan 1 sendok teh penuh garam. Dan ini saya tambahkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah saya goreng. Bawang merahnya 3 butir, bawang putihnya 5 butir. Dicoper lagi sampai halus dan tercampur. Lalu tambahkan 1 butir telur dan 1 butir putih telur. Nah untuk kaldunya saya pakai 1,5 sendok teh, merica bubuknya 1/2 sendok teh. Untuk tepungnya ini saya tadi lupa nge-record, tepung tapiokanya pakai merek Capatani yang warna kuning sebanyak 300 gram, tepung terigunya 75 gram. Nah tepung tapioka ini biasa saya pakai untuk membuat bakso kalau nggak ada tepung sagu. Kalau pakai merek lain saya nggak pernah pakai, takutnya gagal ya, sayang modal. Sudah tercampur semua bahannya, ini tinggal dicetak aja. Nah untuk airnya saya didihkan dulu, kalau sudah mendidih apinya dikecilkan di api yang paling kecil. Nah tinggal dicetak aja sesuai kebutuhan dan keinginan, mau besar atau kecil. Ini saya bikin yang sedang aja. Atau kalau teman-teman mau bikin yang ada isinya juga boleh banget, tinggal diisi dengan cincang daging. Nah ini saya mau cetaknya pakai tangan aja, udah cuci tangan bersih ya, karena kalau nyetak pakai sarung tangan berasa agak kagok gitu. Kalau pakai tangan lebih enak, yang penting udah cuci tangan aja lah ya. Kalau sudah penuh di stop dulu ya. Ini mau saya angkat dulu yang udah mengapungnya. Bisa dilihat ini saya masukkan ke dalam wadah, dia loncat-loncat, tandanya dia berhasil ya. Lakukan terus sampai selesai.
Nah, ini dia hasilnya setelah jadi semua, sudah selesai saya cetak. Ini tadi selesainya sore, tapi saya reviewnya malam-malam. Jadi warnanya agak berbeda, agak sedikit kering ya. Nah, dari satu resep ini jadinya itu 85 butir ukuran sedang. Jadi nggak besar, nggak kecil, cukup lah ya. Nah, untuk cara penyajiannya boleh seperti ini, dijadikan cilok urat kuah, atau mau pakai bumbu kacang, atau dibakar, atau digoreng pun juga enak loh. Yang pertama di sini saya pakai air 4 liter, lalu saya pakai 1 potong dengkul. Ini berat dengkulnya 1 kilo. Lalu saya pakai tetelan 100 gram. Ini akan saya presto kira-kira sekitar 10 menitan. Nah, dihitung 10 menitnya itu setelah si prestonya bunyi seperti ini ya, baru dihitung 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini udaranya mau saya keluarkan dulu. Kalau udaranya sudah habis seperti ini, baru boleh dibuka prestonya. Nah, ini penampakan setelah dipresto selama 10 menit. Ini mau saya diamkan dulu sampai dia benar-benar dingin, biar lemaknya itu ngebeku dulu di bagian atasnya, di permukaan. Kalau lemaknya udah mengerah seperti ini lemaknya dibuang dulu, biar kuahnya itu lebih enak ya. Karena kalau berlemak seperti ini bikin kuahnya jadi nggak enak, jadi kurang seger gitu pokoknya ya. Nah, kalau sudah dibuang, ini mau saya saring dulu airnya. Nah, setelah disaring, ini airnya saya akan didihkan lagi, dan jumlah airnya harus 2,5 liter untuk menyesuaikan dengan bumbu yang saya akan masukkan. Nah, ini tetelannya saya masukkan lagi, dan sebelum dimasukkan ini dengkul dan juga tetelannya saya cuci dulu di air mengalir biar sisa kotoran-kotoran yang nempelnya bisa kebuang ya. Lalu saya tambahkan jahe 2 cm yang sudah saya geprek. Nah, sambil menunggu airnya mendidih lagi, sekarang saya akan goreng bawang merah 5 butir dan bawang putih 10 butir. Ini saya akan goreng sampai dia layu. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini tunggu dulu dingin, lalu diangkat dan tunggu dulu sampai dia dingin. Nah, sekarang saya akan bikin garlic oil. Ini saya pakai bawang putih 6 butir. Ini saya geprek dulu, lalu saya akan cincang. Nah, ini dicincang kasar aja seperti ini. Lalu saya akan goreng dengan 3 sendok makan minyak sayur. Nah, kalau sudah kecoklatan ini tinggal diangkat aja ya. Nah, sudah dingin. Sekarang saya akan blender dengan sedikit air biar ngeblendernya lebih mudah. Ini di blender aja sampai benar-benar halus. Nah, sudah halus. Ini tinggal dimasukkan aja bumbunya, dimasukkan semua. Lalu garlic oil yang udah dibikin ini tinggal dimasukkan aja lagi. Diaduk-aduk dulu biar kecampur. Lalu saya tambahkan 2 batang daun bawang yang saya potong panjang seperti ini. Nah, sekarang saya akan masukkan bumbunya. Ini saya pakai merica bubuk setengah sendok teh. Lalu saya pakai kaldu sapi 1 bungkus. Lalu saya tambahkan garam 4 sendok teh penuh ya. Sebenarnya untuk garam dan juga kaldu sapinya bisa dimasukkan ke dalam mangkok pada saat kita akan mau makan ya. Biar kayak di abang-abang tukang bakso ya. Tapi kalau dimasukkan ke sini juga, ini takarannya seperti ini. Nah, untuk kuahnya ini bening, nggak terlalu banyak lemak. Nah, kuahnya enak banget ya, gurih.
nggak terlalu berlemak. Pokoknya di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Yang pertama saya pakai daging sapi 500 gram. Ini daging sapinya saya pakai bagian dalam ya, jadi dia dagingnya nggak terlalu banyak lemak dan juga dagingnya lembut. Nah ini dagingnya saya potong kecil-kecil biar ngegilingnya nanti lebih mudah ya. Lalu saya pakai es 150 gram, garam 2 sendok teh. Lalu bawang putih, ini saya pakai 6 siung bawang putih yang saya iris lalu saya goreng. Bawang merah 3 butir, bawang merahnya juga sama saya iris lalu saya goreng. Nah kalau mau bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih juga boleh ya, dikarenakan saya lebih suka bakso yang wangi bawang putih, jadi saya lebih banyakin di bawang putihnya ketimbang bawang merahnya. Lalu saya pakai tepung sagu 60 gram atau sekitar 4 sendok makan ya. 1 butir putih telur, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu sapi, setengah sendok teh baking powder, dan yang terakhir 1 sendok teh merica bubuk. Yang pertama saya akan giling dagingnya. Ini dagingnya dimasukkan semua ya, jangan sama airnya. Lalu masukkan juga es batu, esnya saja ya, jangan sama airnya. Nah ini kalau mau bikin bakso harus pakai es, kalau nggak pakai es nanti si baksonya itu malah jadi lembek teksturnya, jadi nggak kenyal. Nah yang kenyal itu, yang bikin kenyal itu karena si baksonya itu pakai es batu pada saat ngegilingnya ya. Nah ini sudah agak halus. Sekarang saya akan masukkan semua bahannya, tepung sagu, lalu telur, bawang merah, gula pasir, kaldu bubuk, bawang putih, baking powder, garam, dan yang terakhir merica bubuk. Nah ini digiling sampai dia benar-benar halus ya. Nah ini adonannya sudah halus. Sekarang saya akan pindahkan ke dalam wadah ya. Nah ini saya akan dinginkan dulu di dalam freezer selama kurang lebih 1 jam biar dia ngejaga suhunya tetap dingin. Nah setelah 1 jam di dalam freezer, ini sekarang saya akan mulai cetak ya. Nah ini buat mencetaknya jangan tunggu si airnya itu mendidih ya. Jadi dimasukkannya ketika si air masih tetap dingin atau maksimal dia hangat lah. Masukkan dulu sendoknya ke dalam air ya biar dia nggak nempel. Nah ini caranya bisa dilihat ya di video. Ini saya tekan-tekan sampai dia benar-benar bulat atau apa namanya ya kalau bahasa Sundanya di perejel-perejel atau apa ya. Nah ini adonan baksonya dingin sekali ya, tangan saya pun juga sampai baal. Setiap akan mengambil baksonya dari tangan, sendoknya harus selalu dicelupkan dulu ke dalam air biar dia nggak nempel ya. Lakukan terus sampai adonan baksonya habis ya. Nah ini sudah selesai saya cetak, saya bentuk. Ini airnya mau saya ganti ya karena kotor, biar dia airnya itu agak bersih. Nah ini saya akan rebus dulu baksonya sampai dia benar-benar mendidih dan baksonya juga mengembang, mengapung. Nah ini bisa kelihatan baksonya itu kenyal ya. Kalau belum bisa membentuk baksonya bulat nggak apa-apa, yang penting baksonya udah ngebentuk karena itu butuh latihan yang cukup lama biar tangannya lebih terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa nanti lama-lama baksonya juga akan bulat. Tuh bisa kelihatan kan dalamnya berserat, dagingnya berasa, dan ini kenyal banget. Walaupun tanpa obat pengenyal, ini juga udah cukup kenyal ya. Bikinnya mudah dan bahan-bahannya juga bisa kita atur sendiri kalau bikin sendiri ya. Selamat mencoba ya.
Jangan lupa untuk subscribe channel saya biar saya semangat terus bikin videonya. Like, komen, share sebanyak-banyaknya dan tunggu di video saya selanjutnya. Terima kasih.